Wabarakatuh, ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial manajemen program kesehatan. Teman-teman, hari ini saya akan share materi, melanjutkan materi bagaimana sih kita mendefinisikan permasalahan kesehatan. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi analytical atau analisis atau analisa. Analisa itu sebenarnya sebuah proses bagaimana kita mengorganisasikan sebuah data, mengorganize atau mentransformasikan atau mengelompokkan atau bagaimana kita merelasikan hubungan antar data tersebut lalu menghasilkan sebuah informasi baru yang bermakna untuk mengambil keputusan. Itu definisi sebuah analisa itu sebenarnya seperti itu. Cuman kalau orang disuruh analisa kan bingung. Nih data, monggo dianalisis. Ya bingung kan? Ini gimana cara menganalisanya, bagaimana kita mau memaknainya, bagaimana kita mau merelasikan antar data, bagaimana kita mau memberikan batasan-batasan, bagaimana kita mau mengelompokkan perbedaan dan persamaannya, ya kan? Jadi syarat yang pertama bagi orang yang mau menganalisis adalah tahu konteks permasalahan yang dia hadapi. Yang berikutnya, dia harus tahu secara teoritis konsep masalah yang dia hadapi. Jadi konteksnya dan konsepnya dia harus tahu. Konsep ini berarti teorinya, maksudnya seperti ini. Misalkan ada sebuah kejadian keracunan makanan, lalu Anda sebagai petugas surveillance disuruh menganalisis datanya. Ini data yang sudah kami dapatkan oleh tim penilaian cepat adalah ini. Monggo dianalisis bagaimana. Biar Anda bisa segera merekomendasikan tindakan apa yang harus diambil. Nah loh, gimana Anda mau menganalisis kalau Anda tidak tahu konsep atau teori terjadinya keracunan makanan? Ada sebuah fenomena, misalkan ada rumor demam berdarah dari sebuah desa misalkan. Mereka sudah bilang dan menuntut untuk fogging ya, mereka sudah bilang ke perangkat desa, sudah bilang ke kader-kader, lalu mereka lapor ke Anda sebagai tenaga kesehatan, mereka menuntut untuk fogging. Lah, ini Anda mau menyelesaikan permasalahan tersebut, jangankan mau menyelesaikan ya, Anda mau memaknai itu apa saja, kalau Anda tidak tahu ilmu tentang demam berdarah ya Anda nggak bisa menganalisis gitu. Jadi syarat yang pertama itu Anda harus tahu konteks dan konsepnya gitu loh. Anda mau memutuskan itu demam berdarah, masalahnya seberapa besarnya sih? Apakah itu DD, apakah DBD, apakah sampai dengue shock syndrome, apakah sampai perluasan manifestasi ke yang lain seperti expanded dengue syndrome? Lah bagaimana Anda mau menganalisa ini masalah serius atau tidak, gawat darurat atau gawat tidak darurat atau darurat tidak gawat? Bagaimana Anda mau menyampaikan ke atasan bahwa ini masalah segenting apa, seluas apa, intensitas atau skalanya sebesar apa kalau Anda tidak tahu konsep dari masalah itu? Ya kan? Konsep berarti secara teori maksudnya. Anda harus tahu secara teoritis ini masalah ini itu seperti apa. DBD itu dianggap parah itu seperti apa. DBD itu yang namanya parah sampai kebocoran plasma. Kebocoran plasma itu seperti apa maksudnya? Terus manifestasi dari kebocoran plasma itu nanti apa yang akan terjadi, gitu kan? Nah, kalau Anda tidak mempelajari DBD itu apa, Anda nggak bisa menganalisis permasalahan DBD di lapangan, gitu. Nah, lagi misalkan ada penyakit misalkan kusta. Anda tahu kusta ini parah atau tidak seberapa? Apakah hanya dari jumlah penderitanya? Belum tentu ternyata, ya kan? Jumlah penderita misalkan wilayah A ini jumlahnya sekian, wilayah B jumlahnya sekian. Belum tentu wilayah B ini yang jumlahnya lebih banyak ini dianggapnya sebuah permasalahan yang lebih serius daripada wilayah A. Kita lihat dulu luas areanya dan berapa jumlah penduduknya. Kalau jumlah penduduknya ternyata B ini banyak sekali, ya kan, misalkan 3 kali lipat daripada A, sedangkan jumlah penderitanya hanya 2 kali lipat dari penduduk A, yaitu bisa jadi A ini lebih serius permasalahan kustanya. Makanya ada yang namanya angka prevalensi, angka kesakitan di situ. Prevalensi rate itulah yang menggambarkan keseriusan permasalahan tersebut berdasarkan jumlah penduduknya. Jadi tidak selalu jumlah angka absolut dari penyakit atau permasalahan kesehatan itu menunjukkan keseriusan, intensitas atau skalasi dari permasalahan kesehatan yang ada seperti itu. Nah, ini lagi-lagi kan harus tahu teorinya gitu loh Mas. Makanya Anda jadi programmer, Anda megang program apa, ya Anda harus menguasai program tersebut dari A sampai Z. Ini syarat Anda mau menganalisis permasalahan kesehatan. Lucunya kita itu orang dipasrai sebuah program tetapi tidak memahami. Begitu ada masalah, lah Anda nggak bisa menilai, Anda tidak bisa menganalisis gitu loh. Apakah ini masalah serius atau tidak, urgensi atau tidak, membutuhkan penanganan atau tidak, memberikan sebuah ancaman resiko atau tidak dan sebagainya. Anda nggak bisa menganalisis. Boro-boro merekomendasikan sebuah aksi, merekomendasikan sebuah keputusan, nggak bisa Mas. Menganalisis saja nggak bisa. Jadi syarat bagi Anda programmer, Anda itu harus memahami program Anda, konsepnya, teorinya.
Nah, setelah konsep dan teorinya, Anda harus paham konteks di lapangan. Konteks itu berarti situasi kondisi yang ada di lapangan itu secara holistik, secara komprehensif Anda harus tahu. Gitu loh. Lagi-lagi Anda bisa mengetahui konteksnya setelah memahami konsepnya atau teorinya. Maksudnya begini. Misalkan ya permasalahan kusta. Permasalahan kusta itu tidak mematikan. Kusta itu memang tidak mematikan, tetapi yang menjadi bahan perhatian adalah ini kusta bisa menimbulkan kecacatan atau disabilitas sehingga bisa berdampak kepada dunia sosial, ekonomi, pekerjaan, stigma bahkan dan hubungan sosial, ya kan? Seperti itu. Nah, karena kita tahu konteksnya, kita tahu konsepnya seperti ini sehingga kita bisa mempelajari konteks dari kejadian tersebut. Nah, ini misalkan ada stigma ya, tentang penyakit kusta di sebuah desa A misalkan. Nah, ini sebenarnya seberat apa sih masalah stigma di desa tersebut? Nah, karena kita tahu teorinya, konsepnya, kita bisa melakukan kontekstualisasi permasalahan tersebut berdasarkan konsepnya, gitu loh. Oh, masalah ini ternyata sudah begitu serius, gitu kan? Ternyata masalah stigma di sini sudah menimbulkan permasalahan hubungan sosial. Misalkan ada pelajar yang kena kusta, lalu dia sampai stigma terhadap dirinya sendiri, sampai dibully, sampai dia tidak masuk sekolah. Oh, Anda tahu konteksnya. Ternyata permasalahannya tidak hanya masalah individu saja, tetapi sudah masuk ke ranah sampai tidak masuk sekolah, berarti kan sampai ke bidang urusan kesehatan. Oh, berarti ini konteksnya sudah merembet sampai masalah kependidikan. Berarti untuk bisa merumuskan permasalahan ini, untuk bisa mendefinisikan, untuk bisa menganalisis bahkan mengambil tindakan, kita harus juga mengajak lintas sektor, yaitu bidang pendidikan. Nah, mungkin kita bisa mendudukkan bersama orang-orang yang berhubungan dengan sektor pendidikan, misalkan Dinas PDANK, nah seperti itu, misalkan PGRI, nah seperti itu. Jadi orang-orang kesehatannya juga kita ajak duduk bersama untuk merumuskan permasalahan ini dan bagaimana sih memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Nah itu loh, maksudnya kontekstualisasi itu seperti itu. Nah, contoh lagi misalkan ada sebuah permasalahan, misalkan ada hepatitis A, misalkan suspek hepatitis A. Dulu waktu saya awal-awal jadi surveillance itu ada kejadian hepatitis A di Pangkah waktu itu. Suspek hepatitis A, di situ sampai puluhan anak itu menderita sakit kuning, mual, muntah, sakit perut. Nah, seperti itu. Nah, setelah ditelusuri, oh ini mengerucut dugaan pada penjual makanan, penjual jajanan di SD yang kemungkinan di situ sudah terpapar atau sudah terkontaminasi bahan makanannya oleh virus tersebut. Nah, kita bisa menyimpulkan seperti itu kan karena kita tahu konsep dari hepatitis A itu seperti apa. Ya kan? Oh, berarti ini sudah masuk ke ranahnya makanan, higienis makanan, kesehatan lingkungan, ya kan? Oh, berarti ini sudah kita harus mengajak orang gizi juga. Kita harus mengajak orang keseling juga nih untuk bisa menganalisis permasalahan ini, apakah sudah seluas itu permasalahannya? Bagaimana kalau misalkan si penjual ini juga menjual makanan yang sama di beberapa SD yang lain, di beberapa desa yang lain? Bisa jadi permasalahan meluas sampai sana. Nah, kita bisa tahu konteks permasalahan seperti ini karena kita tahu konsepnya. Gitu loh. Apalagi kalau kita rundingannya ini sudah menggandeng orang-orang yang memang bidangnya di permasalahan tersebut. Misalkan saya tadi surveillance, tapi saya ngajak orang gizi, saya ngajak orang keseling untuk bagaimana membedah permasalahan diduga kasus hepatitis A di SD Pangkah seperti itu. Tentunya karena kita mengajak orang yang lebih tahu konsepnya, lebih tahu teorinya tentang permasalahan makanan yang bisa berimbas kepada hepatitis A ini, tentunya kita akan memiliki sudut pandang yang beragam, kita mampu memberikan makna-makna, kita akan melahirkan informasi-informasi baru yang sangat bermakna gitu loh. Dibandingkan saya tidak mengajak mereka. Nah, ini bedanya, karena kita tahunya konsepnya hanya tentang penyakitnya saja. Terus orang-orang yang lain ini tahu konsep tentang gizi, tentang kesehatan lingkungan, tentunya akan berbeda hasil analisisnya. Karena
konsepnya yang ada di kepala kita semuanya beda-beda dan saling melengkapi. Kalau konsepnya kita lengkap sehingga kita bisa melakukan kontekstualisasi permasalahan di lapangan itu juga secara komprehensif. Nah, tentunya akan melahirkan informasi yang beda, makna yang berbeda. Jadi itu ya guys, yang ingin saya sampaikan dalam poin video kali ini adalah kita harus tahu dulu konteks dan konsep permasalahan kesehatan untuk bisa menganalisis permasalahan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.